Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel Sobat Quran, sebuah channel yang saya dirikan untuk membahas berbagai macam tips, tutorial, dan motivasi menghafal Al-Quran. Nah, di channel ini saya ingin berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, pertanyaan-pertanyaan, kendala, dan juga berbagi tips serta tutorial menghafal Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau niat kita menghafal untuk menghadiahkan ke kedua orang tua kita di akhirat nanti, dan yang dihafal hanya juz 30? Syukran Ustadz, mohon untuk dijawab. Niat kita menghafal Al-Quran sejatinya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keberkahan serta meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ketika kita meniatkan kebaikan untuk dihadiahkan kepada orang lain? Nah, waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meminta izin kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah untuk bersedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW mengizinkan sang sahabat tersebut untuk melakukannya. Nah, ini menjadi isyarat bahwa kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dengan diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang lain itu diperbolehkan. Termasuk di dalamnya adalah menghafal Al-Quran. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, anak yang soleh yang dimiliki oleh kedua orang tua. Ketika kita menjadi pribadi yang soleh, maka bukan hanya kita yang akan mendapatkan manfaat dari kesolehan kita. Bukan kita saja yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka karena kesolehan kita. Akan tetapi kedua orang tua kita pun akan mendapatkan manfaat dari kesolehan kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah kita, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ini saya nggak hafal hadisnya tapi akan saya bacakan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti akan mengangkat bagi hamba yang soleh derajatnya di surga. Maka dia bertanya, wahai Allah, apa yang menyebabkan aku seperti ini? Maka Allah menjawab, berkat istighfar anakmu untukmu. Nah, di sini manfaat dari anak yang soleh salah satunya adalah dengan mendoakan, dengan memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang lain Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang adalah yang dari hasil jerih payahnya sendiri, dan anak termasuk hasil jerih payahnya. Nah, dari hadis ini dijelaskan sangat jelas bahwa anak itu merupakan hasil jerih payah dari kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya mampu menterbiah, mampu mendidik kita, ketika kedua orang tua kita nih mampu mendidik kita menjadi anak yang soleh, maka kesolehan-kesolehan kita bermanfaat pula untuk kedua orang tua kita tanpa mengurangi pahala yang diterima oleh kita. Jadi akan dapat double. Kita dapat, orang tua kita dapat. Ya,
ibaratnya sudah dapat panenannya lah gitu. Jadi ketika kita semakin soleh, maka kedua orang tua kita juga akan mendapatkan semakin banyak manfaat, semakin banyak pahala. Maka mari kita sama-sama menghafal Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran kita mendapatkan pahala dari proses menghafal itu, mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka orang tua kita juga akan mendapatkan itu. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan di sini adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Burdah. Dari bapaknya dia berkata, aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, lalu aku mendengarkan beliau bersabda. Ini hadisnya agak panjang, saya bacakan. Dan sesungguhnya Al-Quran akan menjumpai pemiliknya pada hari kiamat pada saat kuburan terbelah, sebagaimana lelaki yang kurus dan pucat. Dia mengatakan kepadanya, apakah engkau mengenalku? Lalu dia menjawab, aku tidak mengenalmu. Dia bertanya kembali, apakah engkau mengenalku? Kemudian orang itu menjawab lagi, aku tidak mengenalmu. Lalu dia berkata nih, aku adalah sahabatmu Al-Quran yang telah menghilangkan dahagamu pada siang hari yang terik, yang telah membuatmu begadang di malam hari, dan aku menjadi perniagaanmu, dan setiap pedagang akan berada di belakang perniagaannya, dan engkau sekarang pada hari ini di belakang semua perniagaan. Lalu diberikan kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya, dan dipakaikan bagi kedua orang tuanya pakaian yang sama sekali tidak pernah dikenakan oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, mengapa kami diberikan pakaian semacam ini? Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, semua ini karena anak kalian menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya saat di dunia. Nah, dari beberapa hadis yang saya bacakan pada kesempatan ini, maka sudah jelaslah bahwa ketika kita menghafal Al-Quran, kendati pun kita tidak meniatkan secara khusus untuk menghadiahkan hafalan kita kepada orang tua kita tetap akan mendapatkan manfaat dari upaya kita menghafal Al-Quran. Maka mari kita hadiahkan, mari kita beri kejutan kepada orang tua kita nanti di akhirat dengan cara kita menjadi anak yang soleh, kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang baik, menjadi seorang penghafal Al-Quran yang istiqomah. Karena inilah cara kita untuk membalas budi kepada orang tua kita yang telah mendidik kita, memelihara kita, mengarahkan kita, menterbiah kita sehingga menjadi seperti saat ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul Quran yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bukan hanya saja kita yang mendapatkan syafaat itu, tapi kedua orang tua kita. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman Anda. Dan jika Anda memiliki permasalahan, silakan sampaikan di kolom komentar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.